Jadi teman-teman udah siap pada hari ini untuk menerima pelajaran Coin Quest? Oke, kalau udah siap, saya bantu bacakan profil dari Alvernia Liu. Speaker yang akan bawakan hari ini adalah Alvernia Liu. Alvernia Liu adalah seorang penulis dari buku Coin Quest, di mana buku ini telah sold out hingga ratusan buku. Sebagai speaker di berbagai seminar seperti Inspira Fest, ASEAN, dan Success Forum. Serta menjadi empowering leader di berbagai kegiatan sosial dan komunitas. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dan kita sambut Alvernia Liu. Thank you, Coach. Selamat pagi semuanya. Wah, nggak kedengeran nih. Selamat pagi semuanya. Nah, coba berikan tepuk tangan untuk semangat kalian semua hari ini. Yeay. Coba ya, aku tes semangat lagi. SMA Lab School Bintaro, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay! Sekali lagi, SMA Lab School Bintaro, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay! Sekali lagi, 2 kali lipat, lebih keras lagi. SMA Lab School Bintaro, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay! Wah, keren banget kalian semangat hari ini. Oke, mungkin kalian berpikir, kenapa sih aku di sini hari ini? Siapa sih aku dan apa itu Coin Quest? Jadi, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Alvernia Liu atau biasanya dipanggil sebagai Fern. Aku 16 tahun, tahun ini 17 tahun, dan saya hobi banget suka menari, suka lukis, menggambar, dan seterusnya. Dan suka, thank you. Yes. Siapa yang kalian di sini rata-rata umur berapa? 16, 15, oke lah, not bad age difference-nya. Nah, siapa yang di sini yang suka sosial media, angkat tangan. Yang TikTok, Instagram, bikin velocity, apa ya? Oke ya, banyak dari kalian. Jadi sama seperti kalian semua, aku juga suka banget sosial media. Mungkin setiap hari ada kayak 2 jam, 3 jam scrolling on Instagram. Dan saya juga bersyukur sekali tahun lalu bisa meluncurkan buku saya kedua yang berjudul Coin Quest. Jadi, Coin Quest berasal dari sebuah buku yang saya tulis tahun lalu. Dan saya meluncurkannya di acara Inspira Fest. Kalian tahu nggak ini siapa? Kelihatan nggak? Yes, Cinta Laura. Siapa yang di sini yang kenal Cinta Laura? Kenal ya, kalian kenal beberapa. Nah, bagi yang nggak tahu, Cinta Laura adalah sebuah penyanyi, aktor, dan juga model. Dan alasan mengapa saya bisa foto dengannya adalah saya tidak hanya membagikan tentang pengalaman saya, tapi saya juga mewawancarai 10 public figure di Indonesia seperti Kak Raffi Ahmad, Maudy Ayunda, Cinta Laura, Mary Riana, dan sebagainya. Nah, tidak hanya itu, melihat betapa banyaknya orang ingin belajar tentang literasi keuangan, maka saya juga membuat Coin Quest Package. Jadi ada kayak tote bag, stickers, kartu remi, dan selanjutnya. Dan tadi siapa yang suka sosial media bisa angkat tangan lagi? Oke, hampir semuanya. Jadi, melihat betapa banyaknya Gen Z suka dengan sosial media, akhirnya saya juga membuat Coin Quest Online. Jadi di sini saya mau posting video yang bareng Cinta Laura, Kak Raffi Ahmad, James Kui, dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian mau follow, boleh, silakan banget ya. Dan yang terakhir adalah Coin Quest Sessions. Jadi seperti yang saya ngadakan hari ini, saya sering banget ke sekolah-sekolah lain untuk mengajar tentang apa sih yang di dalam Coin Quest ini dan cara untuk mengelola uang dengan baik. Contohnya, tahun lalu saya dan teman-teman saya mengajar ke refugees dari Afghanistan tentang cara untuk mengelola uang, cara beda-beda career path yang mereka bisa lakukan, dan selanjutnya. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih saya melakukan semua ini? Apakah mungkin kerjaan sekolah? Atau mungkin dipaksa mama papa? Tapi, saya punya satu cerita nih. Penasaran ceritanya apa? Oke, jadi ketika saya umur 13 tahun, umur berapa? Yes, 13 tahun saya mendapatkan HP saya yang pertama. Jadi siapa di sini yang punya handphone bisa angkat tangan? Wah, semuanya ya pastinya. Ketika dapat handphone, kira-kira rasanya senang atau sedih? Senang dong.
Nah, makanya saya seneng banget ketika dapat handphone. Tapi yang namanya anak kecil, umur 13 tahun, saya bawa keluar, saya main-main sama teman, dan akhirnya jatuh, rusak, nggak bisa dibuka lagi. Kira-kira rasanya seneng atau sedih? Pastinya sedih dong. Makanya aku udah takut banget. Aku bilang ke mama papa, mama papa, handphone aku rusak nih, aku harus ngapain? Papa mama bilang nggak apa-apa, tenang aja. Nah, pas itu hati aku udah langsung plong, udah tenang. Untung nggak dimarahin. Tapi papa mama bilang kalau mau dapat handphone baru, kamu harus menggunakan uang kamu sendiri. Nah, kalian di sini beli handphone pakai uang papa mama atau uang sendiri? Siapa yang pakai uang papa mama? Siapa yang pakai uang sendiri? Wah, artinya kalian tahu kan betapa susahnya untuk menabung dan membeli handphone dengan uang sendiri. Betul atau betul? Ya, jadi dari itu saya belajar pentingnya uang dan bagaimana uang itu sangat gampang untuk dihilangkan, tapi sangat susah untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang beberapa money misconceptions, yaitu kalimat-kalimat yang sering dikatakan orang, tapi belum tentu benar. Contohnya nih, uang mah nggak penting, tidak segala hal bisa dibeli dengan uang. Kira-kira itu betul atau salah? Siapa yang pikir betul? Siapa yang pikir salah? Oke, most of you guys pikir salah ya. Kira-kira uang itu penting atau enggak? Penting dong. Kalau nggak ada uang, kalian nggak bisa beli seragam, nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa hangout sama teman, dan selanjutnya. Maka meskipun uang tidak bisa membeli segala hal, tapi banyak-banyak hal penting bisa dibeli dengan uang. Kalimat kedua, uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini kira-kira betul atau salah? Betul atau salah? Yes, jadi kalimat itu kurang tepat karena meskipun uang tidak bisa menyelesaikan masalah begitu saja, tapi uang bisa memberikan kita lebih banyak kontrol nih. Contohnya, masalah kalian adalah telat mulu ke sekolah gara-gara jarak rumah sama jarak sekolah itu jauh banget. Dengan uang kita bisa beli Grab, taksi, atau kendaraan yang mungkin agar kalian gak telat lagi. Nah, ini yang terakhir yang paling sering dikatakan orang, saya mending bahagia daripada punya banyak uang. Kira-kira ini benar atau salah? Ayo lo, benar atau salah? Kira-kira kalian setuju atau nggak setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang nggak setuju? Wah, oke, jadi jawabannya ini adalah trick question. Karena siapa suruh kalian memilih antara uang dan kebahagiaan? Karena sebenarnya rahasianya adalah kalian bisa bahagia dan punya banyak uang asalkan kalian menggunakan uangnya dengan baik. Asalkan kalian bisa menggunakan uangnya untuk alasan yang lebih meaningful bagi kehidupan kalian. So, saya punya satu kunci kesuksesan, yaitu big dreams, big actions, big results. Bisa diikuti setelah saya, big dreams, big actions, big results. Sekali lagi, big dreams, big actions, big results. Sekali lagi, 2 kali lipat, lebih keras lagi, big dreams, big actions, big results. Nah, di sini siapa yang tahu artinya big dreams? Ada yang tahu nggak big dreams itu apa? Yes, mimpi besar. Siapa yang di sini yang punya mimpi? Bisa angkat tangan? Wah, banyak ya. Kalian emang mimpi mau jadi apa sih? Engineer. Apa? Diplomat. Siapa yang di sini mau jadi dokter? Oke, ada beberapa yang mau jadi selebriti. Oke. Kalau mau jadi polisi mungkin? Yang laki-laki? Pengusaha deh, pengusaha. Siapa yang mau jadi pengusaha? Wah, oke. Nah, kalian semua memiliki mimpi-mimpi yang besar banget, yang banyak banget. Tapi kalian tahu nggak sih apa tujuannya kita bermimpi? Kenapa sih kita harus bermimpi? Apakah penting? Nah, siapa yang tahu mengapa kalian harus bermimpi? Yes, betul sekali. Bisa tepuk tangan dong untuk teman kalian. Yes. Karena dengan adanya mimpi, kita bisa memiliki tujuan dalam kehidupan. Contohnya nih ya, ini adalah sebuah cerita. Jadi ada 2 anak kecil yang baru selesai sekolah, terus dia panggil taksi nih. Taksi, kesini dong. Nah, tapi giliran ditanya mau kemana, mereka malah jawabnya nggak tahu.
kira-kira taksinya ngapain ya? Ya pasti bingung kan, mungkin ditinggalin, mungkin ya jalan aja biasa. Tapi di cerita ini taksinya malah membawa anak kecil itu keliling Jakarta, ke Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan selanjutnya, dan diantarkan kembali dengan harga yang sangat mahal. Nah, dengan ini dia buang-buang energi, buang-buang waktu, dan pastinya buang-buang duit. Sedangkan di cerita yang kedua, anak kecil tuh memanggil taksi, taksi kesini dong. Tapi giliran ini mereka punya alamat, dan seperti taksi biasa ya langsung diantarkan ke alamat tersebut dengan nyaman. Nah, dari cerita ini kita belajar pentingnya untuk memiliki tujuan. Mungkin bagi kalian udah pasti jelas banget kalau mau pesan taksi harus punya alamat. Tapi kalian juga harus tahu bahwa dalam kehidupan itu sama aja. Dalam kehidupan kalau kita nggak ada tujuan, makanya akan buang-buang energi, buang-buang waktu, dan pastinya buang-buang duit. Jadi sama dengan taksi, kalau kalian menghidupi kehidupan seperti biasa aja, nggak punya arahan, nah, what are you doing with your life? So you better start thinking kamu mau jadi apa, memiliki tujuan dalam kehidupan agar kalian juga bisa memaksimalkan kehidupan kalian. Maka oleh karena itu, ini adalah satu tips yang saya sering gunakan dalam kehidupan saya, yaitu SMART goals. Apa? Yes, SMART goals. Jadi SMART goals adalah specific, measurable, achievable, relevant, sama time based. Ini adalah kriteria ketika membuat tujuan nih. Mungkin beberapa dari kalian kalau bikin goals, saya mau sukses. Tapi itu nggak cukup, kalian harus lebih spesifik lagi. Gimana suksesnya? Apakah mau jadi dokter, atau mau jadi pramugari, atau mungkin bekerja sebagai apa? Jadi kalau lebih spesifik, lebih measurable, maka pasti goalnya akan lebih gampang untuk dicapai. Nah, ini adalah contoh SMART goals yang saya lakukan ketika saya umur 13 tahun. Siapa yang di sini yang suka matematika, bisa angkat tangan? Wah, banyak ya yang suka matematika. Oke. Jadi sama seperti kalian, I really love mathematics. Aku suka banget matematika. Dan kelas 13, umur 13, saya memiliki goal untuk masuk ke kelas math extension, yaitu kelas math yang tertinggi pada saat itu. Nah, dengan itu saya membuat goal nih, saya harus spesifik, saya harus melakukannya, saya harus belajar lebih dari 30 menit setiap hari, saya harus mendapatkan lebih dari 80% di nilai raport saya, dan saya harus mencapai semuanya sebelum tahun 2022. Nah, dengan ini, goalnya sangat spesifik, sangat measurable, dan pastinya lebih gampang untuk dilakukan. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian punya mimpi atau kalian punya goals, kalian harus memastikan bahwa setiap goals tersebut sangat spesifik dan pastinya bisa dilakukan. Oke, coba kita ulangi formula yang ini, yaitu big dreams, big actions, big results. Bisa diucapkan kembali? Sekali lagi, big dreams, big actions, big results. Yes, jadi tadi kan pertama udah dijelaskan kan big dreams. Yang kedua itu apa? Yes, big actions. Kalian tahu nggak sih big actions itu apa? Ada yang tahu? Yes, aksi besar. Jadi setelah ini saya akan memutarkan sebuah video. Video ini menarik banget karena ada murid SD kelas 3 yang berhasil untuk menabung 20 juta dan membeli motor untuk ayahnya. Keren atau keren banget? Penasaran nggak? Mau nonton nggak? Oke, silakan melihat video berikut ini. Pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya bukan isapan jempol semata. Ini dibuktikan Nafa Raulisa, seorang bocah perempuan yang saat ini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Bersama kedua orang tuanya dan 2 saudaranya, Nafa membawa 4 karung dan 1 kardus uang koin pecahan 500 dan Rp1.000 ke sebuah dealer motor untuk dibelikan sebuah motor Selasa siang. Berawal dari niat menyisihkan uang saku sejak masih duduk di taman kanak-kanak, putri pertama pasangan Sunarta dan Sri Wahyuni, warga desa Sendang, Ponorogo, Jawa Timur ini akhirnya bisa mengumpulkan uang senilai Rp20.400.000. Nabung, gimana? Ceritanya gimana nabungnya itu? Dari TK sampai sekarang kelas 3. Itu setiap hari menyisihkan uang berapa?
Kenapa kok pengen beli motor itu kenapa? Kalau sekolah jauh Ya pengen aja, soalnya sekolahnya dekat. Untuk menghitung koin pecahan 500 dan 1000 rupiah, milik Nafa ini 8 karyawan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ini untuk pecahnya. Yang ditabung 3.000, yang 2.000 belikan jajan. Selama 5 tahun terakhir, tabungan Nafa terkumpul hingga memenuhi 4 galon dan 1 kardus hingga akhirnya digunakan untuk membeli sepeda motor. Oke, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk video tersebut. Tadi ada yang dengar nggak? Dia udah mulai menabung dari kelas berapa? Yes, dari TK. Dia bayangkan deh, dari TK dia udah mulai menabung. Meskipun koin 1.000, 5.000 doang setiap hari, tapi dia menabung setiap hari selama lebih dari 3 tahun, sampai akhirnya dia bisa menggabungkan lebih dari 20 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan hasil yang besar, kita nggak harus melakukan aksi yang besar-besar banget. Asalkan kita bisa melakukan aksi kecil setiap hari secara konsisten, maka kita akhirnya bisa mendapatkan hasil yang pastinya memuaskan. Itu kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita, agar kita juga bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, siapa dari kalian yang suka hangout bisa angkat tangan? Yang misalnya abis sekolah kalian jalan-jalan bareng teman, minum matcha, boba, terus atau warung gitu bareng teman. Oke, beberapa dari kalian ya. Nah, saya juga sering banget suka hangout dan ini adalah salah satu alasan mengapa pas itu uang saya nggak cukup. Karena ketika handphone saya jatuh, saya mulai berefleksi diri nih. Apa sih yang membuat uang saya cepat habis? Nah, dengan itu saya berpikir setiap minggu saya selalu hangout bareng teman. Selalu pergi ke restoran bareng, makan bareng, dan selanjutnya. Tapi dengan merefleksikan ini, akhirnya saya tahu nih apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus ganti. Oleh karena itu, saya mulai mengurangi hangout-hangout saya dan mulai menggunakan uang tersebut sebagai tabungan. Nah, siapa yang di sini yang tahu Kak Dian Sastro? Tahu ya? Oke, siapa yang udah pernah nonton Ada Apa Dengan Cinta? Wah, oke. Siapa yang udah pernah nonton yang film baru yang di bioskop yang Rangga dan Cinta? Udah. Bagus gak filmnya? Bagus. Oke. Nah, bagi yang nggak tahu, Dian Sastro adalah sebuah model dan juga aktris yang sangat terkenal dalam divisi hiburan. Jadi setelah ini saya akan memutarkan satu video lagi tentang Dian Sastro ketika dia menjelaskan bahwa umur 10 tahun dia udah punya rencana ke 10 tahun ke depan. Jadi dia udah punya long term goal dari umur 10 tahun saja. Jadi mari kita menyaksikan video berikut ini. Orang pasti berpikir ya kalau melihat seorang Dian Sastro itu hidupnya glamor, apalagi sekarang gitu ya. Sudah punya keluarga, dia sudah mapan, maksudnya namanya tuh sudah tidak bisa digeserkan lagi di industri hiburan ini. Pokoknya film apapun kalau berkualitas pasti ada Dian Sastronya. Tapi waktu kecil, kamu itu nggak manja ya, bukan dalam kehidupan manja. Tadi kan udah bilang bahwa ibu kamu minta kamu untuk naik tough love ya. Jadi bukan karena nggak sayang atau apa, tapi supaya kamu belajar naik mikrolet ke sekolah gitu. Terus apa lagi yang diajarin sama dia? Diajarin gini, kayak kita bukan orang kaya ya Dian. Saya nggak bisa kalau kamu nggak pinter. I cannot afford you untuk lo nggak pinter. Karena kita bukan orang kaya. Kalau kamu mau sukses, kamu harus bersaing sama anak-anak pinter lainnya dari daerah untuk mencari pekerjaan. Kamu lihat sendiri kan, mama cari kerjaan susah banget dan berjuang bersaing di dunia korporat tuh susah banget. Kamu akan ikut bergabung bersaing di persaingan ini, cuma pada saat zamannya kamu akan jauh lebih susah lagi persaingannya, akan lebih banyak lagi anak-anak lebih pinter. Kamu harus jauh lebih pinter daripada saya. Jadi itu sudah ditekenin dari kecil. Umur berapa itu diajak ngomong kayak gitu? Umur 9 tahun, 7 Oh 9 tahun. 10 Oke. tahun lah. Terus katanya di usia 10 tahun itu sudah bikin planning yang bener apa sih disuruh Jadi bikin? gini, my mother tuh waktu itu kan HR practitioner. Jadi Oke. dia tahu banget tentang goal setting. Dia telah mentraining banyak sekali pegawai di sebuah perusahaan Yang- minyak oke. about goal setting. Jadi Ya. dia mengimplementasikan itu dalam Menerapkan itu caranya di rumah. membesarkan gue gitu. Jadi Dian, in life sebagai manusia kita harus punya tujuan. Di mana kamu? Oke, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dian Sastro. Nah, tadi kedengeran nggak dia udah mulai berpikir dari umur berapa? Ya 10 tahun. Dia punya mimpi apa? Apa mimpinya?
Yes, untuk keluar ke luar negeri, sekolah di luar negeri dengan biaya sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Dian Sastro dari umur yang sangat muda sudah memiliki goal yang long term dan juga short term. Dia udah mau sekolah di luar negeri, membiayai diri sendiri, dan dia berpikir balik nih, kalau mau biaya sendiri artinya dia harus menghasilkan uang. Kalau ingin menghasilkan uang artinya dia harus mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan yang paling gampang adalah menjual pensil-pensil ke teman saya. Apa jumlah yang saya harus kumpulkan dari semua itu. Nah, dari situ saya akhirnya bisa membuat step by step goal yang saya bisa lakukan. Dari Vitasnya, saya ingin energi kalian terlebih dahulu. Jadi kalau masih ingat SMA Lab School Bintaro, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeay. Oke, silakan untuk mengerjakan aktivitinya. Luar negeri, ada yang mau jadi jenderal, aktor, idol, dan sebagainya. Jadi keren banget, all of your dreams are so amazing. Jadi aku mau meminta nih, yes, tepuk tangan untuk kalian semua terlebih dahulu deh. Yes. Keren banget. So, sekarang ada sharing time. Jadi bagi kalian yang mau sharing tentang mimpi kalian di sini, mungkin anyone, mungkin satu cowok, satu laki-laki, satu perempuan deh. Yang mau siapa dulu? Oh, kamu mau sharing? Boleh. Gak apa-apa. Ya, lisan aja. Oke. Tepuk tangan dong untuk teman kalian. Yeay. Bisa memperkenalkan nama. Oke. Halo buat semuanya, selamat pagi. Pagi. Dan perkenalkan, nama aku Gilang dari kelas 10B. Dan mimpi saya ingin menjadi seorang penyanyi. Yes. Dan Apa yang kamu akan lakukan untuk mencapainya? terus latihan dan jangan putus asa, just focus, just like big dreams, big results and big actions. Yes. Seperti yang diterangkan sama Kak Alvenia Rio tadi. Thank you. Oke, thank you. Berikan tepuk tangan dong untuk nomor kalian. Yeay. Thank you. Keren banget. Tadi aku juga lihat kayak your singing was so good tadi pas Greatest Showman. So I'm sure your dreams will come true. Oke, sekarang yang perempuan. Ada yang mau sharing nggak? Anyone? Gak apa-apa. Pendek aja dulu, gak apa-apa. Oh, yang di belakang mau. Oke, tepuk tangan dong untuk teman kalian yang di belakang. Yeay. Mana tepuk tangannya? Hai. Bisa memperkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Syahla. Tadi aku ingin menceritakan tentang mimpiku. Ini yang tadi aku tulis aja. Iya, mimpinya apa sama langkah-langkah? Jadi aku pertama pengen lulus SMA dengan nilai yang bagus. Terus pengen kayak masuk ke KUI tapi jalur diundang, tapi ya walaupun itu rada impossible tapi bismillah. Bisa. Terus pokoknya aku pengen masuk FKUI. Terus habis itu aku pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter dulu. Terus setelah itu aku pengen jadi dokter spesialis anak. Wah, keren banget. Terus selanjutnya aku pengen nikah dan
Setelah nikah aku pengen open bakery dulu. Bismillah kalau bisa. Bisa. Terus pengen punya anak, abis itu punya cucu. Udah itu Wih. aja. Oke, terima kasih. Thank you. Plannya udah spesifik banget, udah berpikir 20-30 tahun ke depan sampai punya cucu juga. Jadi keren banget, semoga mimpi-mimpi kalian semua bisa tercapai. Amin. 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 Oke. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi saya ingin mengulangi formulanya, yaitu big dreams, big actions, big results. Bisa diikuti setelah saya? Big dreams, big actions, big results. Oke, sekali lagi, big dreams, big actions, big results. Sekali lagi, 2 kali lipat, lebih keras lagi, big dreams, big actions, big results. Yes, jadi kalian harus selalu ingat untuk bermimpi besar, meskipun it seems impossible, tapi dengan kerja keras, dengan aksi besar, pasti semua kalian bisa mencapai mimpi-mimpi kalian. So, before end, aku ingin berterima kasih banyak kepada kalian semua. You guys are so supportive, mimpi kalian keren-keren banget, and it's really nice to get to know all of you. Jadi, ini Instagram aku, kalau misalnya kalian mau, nanti DM aja, I'll reply. Terus kalau kalian foto, aku juga bakal repost juga. So, if you want to keep in contact, kita bisa follow-followan juga. And sekian dari saya sangat bersyukur banget bisa berdiri over here in front of all of you guys. So, sekian dari saya, terima kasih. Semoga sukses terus ya. Thank you.